Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin ada kelas 11 TKJ, 11 OTP, 11 AKL dan 11 jurusan yang lain, mungkin sekolah lain yang mencermati pembelajaran untuk PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah Bapak sampaikan waktu minggu-minggu yang lalu ya, terkait bab 3. Di sini insya Allah Bapak akan menjelaskan terkait tentang bab 3. Bab 3 di sini ya mungkin secara teori itu kita harus teori, yaitu terkait tentang di sini tata cara pengurusan jenazah. Ya, tata cara pengurusan jenazah. Setiap muslim itu hukumnya wajib ya, bagi orang muslim yang masih hidup wajib hukumnya untuk mengurusi yang namanya jenazah. Pasti kita juga akan diurusi oleh orang lain ketika kita dalam keadaan meninggal. Ya. Bahwasanya sudah jelas ya dalam ayat Al-Qur'an, surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Gak ada orang hidup terus selamanya, gak ada. Pasti merasakan ya, merasakan bahwasanya mati itu akan tiba. Ya. Entah itu matinya itu pagi, siang, sore, malam, ya, itu tidak tahu kita mati itu kapan, ya. Dan mati itu bukan orang yang sakit saja, orang yang sehat bugar, ya, orang yang sehat bugar, yang tadinya pagi ngopi, ya, yang tadinya pagi makan bubur, siang tiba-tiba dia mati, ya. Entah itu wasilahnya mungkin entah itu kecelakaan ataupun dia masuk angin, sakit jantung. Kita kan nggak tahu, ya. Kita kan nggak tahu. Posisi kita sehat bugar nih, sehat, ya, sehat. Ketika sore Allah memerintahkan kepada malaikat Ijrail, ya, untuk mencabut nyawa kita. Inilah pentingnya kita harus mengurusi yang namanya jenazah. Ya, insya Allah nanti Bapak akan melanjutkan untuk masalah praktik langsung. Ya, tata cara mengurusi jenazah itu kayak gimana? Ya, entah itu dari memandikannya, mengkafani, mensolati, ya. Karena orang itu hukumnya wajib, fardu kifayah. Kalau orang sama sekali tidak mengurusi jenazah, entah itu dia memandikan, entah itu dia mengkafani, entah itu dia mensolati, tidak ada sama sekali, tidak mau, maka orang di kampung tersebut dosa semuanya. Tapi jikalau salah satu ada ustaz, kiai, ya, yang bisa, yang memahami mengurusi jenazah, baik itu mengurusi terkait tentang memandikan, ya, mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian langsung memakamkan, ya, ke kuburan. Nah, itu kita dosanya itu, ya, akan bisa dipegang oleh orang yang ngurusi jenazah. Kayak gitu, perantara melalui orang yang bisa yang ngurus jenazah, kita tidak berdosa karena sudah ada yang diwakilkan oleh orang tersebut. Kayak gitu. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini sudah jelas tadi Bapak sudah memaparkan terkait tentang hukumnya mengurus jenazah seorang muslim itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu jikalau dikerjakan oleh salah satu itu, maka dosa tersebut akan dihapus. Ya, kampung tersebut ketika ada yang mewakilkan
ya, mewakilkan mengurus jenazah, insya Allah orang kampung tersebut tidak berdosa, karena sudah dia wakilkan oleh ustadz ataupun orang yang setidaknya di komplek ataupun di perkampungan yang mewakilkan, ya, mengurus jenazah, baik itu memandikan, entah itu mengkafani, mensolatkan, dan mengkubur, ya, dan memakamkan lah, bukan mengkubur ya, mohon maaf. Kalau bahasa Sundanya mengkubur, kubur ya. Kalau Sundanya kubur. Tapi kalau untuk bahasa Indonesianya itu memakamkan ya, memakamkan jenazah tersebut, kayak gitu. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Hal yang wajib dilakukan dalam memandikan jenazah. Di antaranya mungkin kita menghilangkan najis yang ada pada jenazah tersebut. Kemudian kita meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Ya, meskipun hanya sekali basuhan. Ya, sekali basuhan gitu kan. Basuhan kedua dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Basuhan yang pertama itu hukumnya wajib. Ya, basuhan kedua, ketiga, keempat, yang lainnya terus itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, kemudian di sini ada tahap-tahap memandikan jenazah. Nah, insya Allah nanti Bapak akan mempraktikannya. Ya, akan Bapak membuat media. Ya, nanti kalian lihat nanti medianya seperti apa. Ya, kalau ini mungkin Bapak teori dulu ya. Ini Bapak teori dulu, gitu. Nah, di sini ada beberapa tahap memandikan jenazah. Di antaranya yang pertama itu orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Ya, memakai sarung tangan terlebih dahulu. Jangan tidak pakai sarung tangan. Apalagi sekarang zaman pandemi kan. Ya, harus rapi. Gitu ya. Harus memakai sarung tangan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, jenazah dimandikan di ruangan tertutup. Tidak boleh ruangan terbuka. Ya, tidak boleh di ruangan depan. Tidak boleh di ruangan tamu. Tapi usahakan ruangan tertutup. Entah itu di kamar ataupun di dapur. Ya, setidaknya kita menutupi lah, ya, menutupi, entah itu pakai kain ataupun pakai yang lain, pakai triplek ataupun di mana. Yang terpenting itu ruangannya tertutup. Jangan sampai orang-orang lain bukan mahramnya itu melihat auratnya si jenazah tersebut, itu tidak boleh. Ya. Kemudian tahap berikutnya itu menutup seluruh aurat jenazah. Ya. Jenazah disunahkan dimandikan dengan menggunakan pakaian yang telah usang. Nah, jadi ketika jenazah itu intinya sudah dibuka kainnya, ya, kemudian sudah dibuka pakaiannya, sudah dibuka celananya, usahakan auratnya itu tertutup rapi. Setidaknya aurat yang mungkin kemaluannya, ya, ditutup. Entah itu pakai kain, ya, kain ataupun kain yang intinya kain yang bisa ditutup lah, ya, terserah mau kain apa. Yang terpenting ketika memandikan itu ada kainnya. Jadi tidak boleh auratnya itu kelihatan, ya, tidak boleh. Yang selanjutnya meletakkan jenazah di tempat mandi yang telah disediakan. Ya, jadi meletakkan jenazah yang pertama itu kita menyediakan tempatnya dulu nih. Jangan kita meletakkan jenazah di tempat yang tidak ada buat memandikan. Ya, gitu, geletak aja gitu kan. Gitu kan. Jadi intinya ditaruh aja gitu jenazahnya. Sedangkan penyediaan untuk memandikan itu belum. Usahakan ketika kita menyediakan terlebih dahulu, ya, entah itu airnya, entah itu sabunnya, ya, entah itu mungkin kapur barusnya, ya, entah itu daun bidaranya,
Kayak gitu. Kita harus, intinya harus menyediakan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika jenazah ditaruh, disimpan di situ, dia ditaruh, tapi kita penyediaannya belum. Jangan sampai. Usahakan penyediaannya dulu terlebih dahulu ya. Selanjutnya, meletakkan kepala jenazah lebih tinggi dari badannya. Nah, usahakan di sini ya, usahakan ketika jenazah sudah berbaring di tempat untuk memandikan ya. Nah, usahakan posisi kepala jenazah itu ya, setidaknya ada bentuk, mungkin entah itu tangan kita seperti ini ya. Jadi kepalanya itu di atas dari badan. Gitu kan? Di atas dari badan usahakan. Jadi gini, ini kepala, ini badan jenazah. Jadi gini. Ya, nggak boleh gini, nggak boleh rata. Ya, apalagi kepalanya di bawah. Tidak boleh. Harusnya kepalanya ada di atas dari badan. Karena itu kotorannya itu supaya keluar. Ya, kotoran yang ada di perut si jenazah supaya keluar. Ya, keluar itu. Nah, selanjutnya mengeluarkan kotoran dalam perut jenazah dengan menekan atau memijit perutnya secara perlahan-lahan. Jadi ketika kita posisinya sebelum kita memandikan, usahakan si kotoran jenazah itu dipijit itu terlebih dahulu, sedikit. Jangan keras-keras. Kenapa keras-keras? Dia merasakan sakitnya sakaratul maut luar biasa loh. Ya. Ketika jenazah itu diambil nyawanya itu sangat luar biasa sakitnya. Ya, sangat luar biasa sakitnya. Makanya di sini tolong ya, kita mempraktikkan usahakan mudah-mudahan kalian itu ketika di masyarakat sudah bisa. Ya, sudah bisa. Gitu. Jadi dipijit terlebih dahulu ya, perutnya sedikit demi sedikit kotorannya sehingga keluar. Gitu. Kemudian berikutnya menyucikan jenazah dari najis. Mungkin istinja. Mungkin dicebokin sama kita. Ya, ketika sudah beres ya, intinya memijit perut ya, yang ada di kotorannya yang ada di jenazah sedikit demi sedikit mungkin kita pijit. Ya, kita pijit sehingga si kotorannya itu hilang. Ya gitu kan. Terus kemudian setelah kita dicebokin ya, istinjain ya, disucikan najisnya. Kemudian yang terakhir kita mewudukan jenazah sambil membaca niat ya, bahwasanya di sini ada niat untuk mewudukan jenazah. Gimana cara niatnya? Nawaitul wudu'a lihadzal maiti. Kalau untuk yang laki-laki maiti, lihadzihil maitati. Ya, lihadzihil maitati lillahi ta'ala. Kalau untuk laki-laki hadzal maiti. Kalau yang perempuan hadzihil maitati. Kayak gitu kan, lillahi ta'ala. Ya. Saya niat wudu untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk yang laki-laki. Atau kalau yang perempuan, saya niat wudu untuk jenazah perempuan. Ini karena Allah Ta'ala. Nah, itulah sangat penting sekali. Kita sebagai umat muslim, penting sekali kita harus bisa ya, harus bisa melaksanakan ya, tata cara mengurusi jenazah. Setidaknya kita paham lah. Ya, mudah-mudahan nanti praktekannya nanti ketika kita sudah berumah tangga. Ketika kita sudah berada di masyarakat. Nanti kita akan kerasa kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika sudah diwudukan, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah sambil membaca niat. Ketika sudah diwuduin, langsung airnya itu dialirkan. Dimulai mungkin dari kepala ya, dari kepala sampai ke kaki. Kayak gitu ya. Sampai kaki, alirkan air dengan perlahan-lahan sambil menggosok-gosok badannya. Ya, sambil menggosok-gosok badannya agar rata ke seluruh tubuh. Dan di sini ada niatnya nih. Gimana cara niatnya? Kalau untuk yang laki-laki, nawaitul ghusla lihadzal maiti lillahi ta'ala.
Itu untuk yang laki-laki. Gimana untuk yang jenazah perempuan? Nawaitul ghusla li hadhil maitati lillahi ta'ala. Nah, gimana artinya? Saya niat memandikan jenazah laki-laki bagi yang laki-laki lillahi ta'ala. Saya niat memandikan jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala bagi yang perempuan. Nah, termasuk diantaranya inilah salah satu kewajiban kita untuk melaksanakan, yaitu yang namanya mengurusi jenazah. Selanjutnya ketika sudah kita sudah kita alirkan air tersebut, kita sebagai umat muslim, sesama muslim ya, kemudian kita harus menyelanya lubangnya ya, lubang-lubangnya ya. Jadi mungkin lubang-lubang telinga ya, lubang-lubang telinga, entah itu kita pakai, mungkin kan ada alatnya ya, ada alatnya, dikorek-korek dulu ya, dikorek-korek dulu lubang di telinganya, kemudian dicelah ketiaknya, celah jari-jari tangannya, kakinya, rambutnya, pokoknya yang ada di bolong-bolong posisi di badan jenazah itu kita harus bisa disela-sela ya, intinya dikorek-korek lah. Usahakan dikorek-korek, jangan keras-keras koreknya. Setidaknya kita ada air yang menyentuh kepada kulit yang ada di lubang tersebut. Ya mungkin kalau untuk untuk hidung ya, setidaknya kita korek-korek. Kayak gitu. Kemudian untuk telinga sama dikorek-korek juga. Ya. Kemudian kuku ya, dikorek-korek juga kuku. Ya, yang tadi hitam korek-korek ya, usahakan itu bersih kukunya. Ya, seakan-akan airnya tersebut bisa menyentuh kulit yang ada di kuku tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Ketika kita menggosok untuk kanan, tangan kanan dulu. Yang kiri mungkin tangan kiri dulu. Ya, seberesnya tangan kanan, kita langsung ke tangan kiri. Begitupun kaki. Ya. Kaki kanan dulu, terakhir kaki kiri. Usahakan membiasakan yaitu kanan terlebih dahulu. Mendahulukan tangan kanan, ya, kemudian mengakhiri bagian yang kiri, gitu kan. Selanjutnya membasuh masing-masing bagian sebanyak 3 kali. Usahakan membasuh sebanyak 3 kali sunnahnya. Yang pertama wajib, yang membasuh wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah, ya. Usahakan 3 kali. Kemudian mencampur air dengan daun bidara atau kapur barus untuk basuhan terakhir. Yang pertama kita sudah beres, sudah kita beres untuk memandikan jenazah. Terakhir kita harus membasuh ya, terakhir dengan daun bidara ataupun kapur barus ya, untuk basuhan terakhir. Terakhir nih. Ya, terakhir ketika sudah beres semuanya, baru kita mengusap semua, mengusap semuanya, mencampurkan air daun bidara ataupun kapur barus untuk basuhan yang terakhir. Itu. Selanjutnya memperbanyak dalam menyiramkan air ke jenazah. Harus kita berbanyak ya, menyiramkan air ke jenazah. Selanjutnya mengusap seluruh tubuh jenazah dengan handuk yang suci dan bersih. Jangan sampai ketika jenazahnya sudah beres semua dilap pakai kanebo. Jangan sampai. Ya, kanebo buat apa coba? Bukan buat lap jenazah. Kanebo itu buat motor, buat mobil, ya. Seakan-akan kita menghina kepada jenazah pakai kanebo. Jangan. Usahakan setidaknya kita pakai handuk lah. Handuk bersih, ya. Handuk bersih, suci. Ya, nanti diusap semuanya, ya, diusap. Kemudian selanjutnya menutup seluruh tubuh jenazah sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Ketika kita posisi jenazah sudah beres semuanya, ya, sebelum kita memindahkan jenazah ke tempat, mungkin ke tempat yang mau kita kain kafankan, ya, usahakan jenazah tersebut tutup dulu. Entah itu ditutupnya pakai kain biasa, entah itu pakai tikar, ya, entah itu pakai langsung kain kafan, ya. Usahakan terlebih dahulu ditutup auratnya sebelum dipindahkan ke tempat yang mau dikafankan, ya, mau dikain kafankan. Usahakan ya, kayak gitu.
Yang selanjutnya, memindahkan jenazah ke tempat lain untuk dikafani. Ya, jadi ketika kita sudah beres untuk mengurusi jenazah terkait memandikan jenazah, nah kita harus memindahkan jenazah untuk dikain kafankan. Nah, itu terkait masalah tata cara untuk memandikan jenazah. Kayak gitu. Hadirin anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kelas 11. Nah di sini tadi terkait tentang mengurusi jenazah, yang pertama memandikan. Yang kedua, tata cara untuk mengurus jenazah. Yang kedua itu mengkafani jenazah. Nah, bagaimana sih untuk cara mengkafani jenazah? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk mengkafani jenazah. Mana di antaranya? Ya, yang pertama, kita harus menyiapkan kain putih seukuran 20 meter bagi mayat dewasa. Ya, 20 meter bagi mayat yang dewasa. Yang kedua, kita siapkan gunting, kita siapkan kapas, kayu cendana, kapur barus, air mawar, minyak wangi, ya terserah minyak wanginya, yang penting non alkohol. Entah itu minyak wangi, minyak atar, ataupun minyak yang lainnya, yang penting non alkohol saja. Ya, jangan sampai ketika minyak wanginya alkohol, jangan sampai. Ya, kemudian tikar jerami, kita harus siapkan tikar jerami. Kemudian bantal, mungkin bantal jenazah ini kalau untuk di kampung itu terbuat dari daun pandan, ya, terbuat dari daun pandan. Daun pandan itu diukir, ya, kayak berbentuk yang namanya bantal jenazah, kayak gitu ya. Nah, inilah tata cara untuk mengkafani jenazah, ya, kayak gitu. Yang selanjutnya, tata cara mengurusi jenazah yaitu menyolati jenazah. Nah, menyolati jenazah di sini kita harus membagi sop, ya, kayak gitu ya. Kalau itu jenazahnya sudah ada di musola ataupun di masjid, nah usahakan kita harus siap-siap untuk menyempurnakan yang namanya jenazah tersebut. Ya, jadi sopnya itu barisannya rapat. Yang belakang bukan kayak sholat berjamaah 5 waktu, bukan. Karena sholat berjamaah 5 waktu itu, ya, itu mungkin bisa dikatakan ada yang namanya ruku, ada sujud, ya. Tapi jikalau ini sholat jenazah, ya, sholat jenazah itu nggak ada yang namanya ruku, nggak ada yang namanya sujud, ya. Makanya rapat. Sop pertama dengan sop kedua itu rapat, ya, rapat, kayak gitu kan, rapat. Jadi sop pertama, sop kedua rapat, tidak boleh renggang, karena cuma hanya takbir saja, ya. Jadi untuk sholat jenazah ini ada 4 takbir. Takbir pertama kita baca Al-Fatihah, takbir kedua kita baca sholawat, takbir ketiga kita membaca doa, ya. Takbir keempat juga membaca doa. Nah, itu ada 4 takbir. Ya, ketika kita imam mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu baca Al-Fatihah. Ya. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Nah, kita baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid, ya, tahiyat. Usahakan. Yang ketiga, takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, itu baca doa, ya. Sedikit baca doa, paling sedikit Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling sedikit. Ada yang banyaknya juga, panjangnya ada. Ya. Yang keempat, baca takbir juga sama. Allahu Akbar. Gitu kan? Allahu Akbar. Nah, dalam takbir keempat itu baca doa.
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walau wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, kalau untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha. Bedanya hu dengan ha. Ya, isim dhamir hu dengan ha. Itu bedanya. Ya, terkait tentang sholat jenazah. Gimana tata cara untuk niatnya sholat jenazah? Nah, di sini ada tata cara niatnya, ya. Usolli ala hadal maiti arba takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmuman lillahi ta'ala. Kayak gitu ya. Kalau yang perempuan usolli ala hadhil maitati. Bedanya kalau untuk yang perempuan hadhil maitati. Kalau yang laki-laki hadal maiti. Usolli ala hadal maiti arba takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum. Kalau yang jadi imam fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Nah, gitu ya, terkait tentang sholat jenazah. Ya gitu. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah beres memandikan jenazah, mengapani jenazah, mensolati jenazah, yang terakhir yang harus kita melaksanakan, ya, yang harus kita laksanakan, yang terakhir itu yaitu menguburkan jenazah, ya, memakamkan jenazah. Batas minimal yang harus kita gali, ya, lubang kuburan itu, galian di tanah yang dapat dapat menyembunyikan bau jenazah dan menjaganya dari binatang buas. Kalau jenazah itu lama kelamaan, kalau orang yang tidak pernah ibadah, ya, itu luar biasa bau busuknya itu, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah sama sekali. Beda. Makanya itu usahakan di sini menggali lubang kuburannya itu setidaknya tidak tidak bau keluar. Jadi menyembunyikan bau jenazah dan menjaganya dari binatang buas. Jadi supaya binatang buas itu supaya tidak menggali dan dimakan oleh binatang buas. Ya. Jangan sampai, usahakan sedalam mungkin, ya, usahakan sedalam mungkin, gitu kan. Tetapi ya disunahkan untuk digali seukuran tinggi orang yang berdiri sambil mengacungkan tangannya. Nah, disunahkan bagi orang yang menggali lubang kuburan itu, disunahkan itu sebatas ketika orang tersebut berada di lubang itu, di lubang jenazah, di lubang kuburan itu, ketika dia berdiri itu tertutup, ya, berdiri tertutup, ya, mungkin diacukan tangannya, ya, itu sunahnya, usahakan sunahnya, ya, jangan sampai itu cuma hanya sebatas pinggang, itu berarti tidak dalam, kayak gitu kan. Nah, itulah terkait tentang menguburkan jenazah yang disunahkan seperti itu. Gimana tata cara untuk memakamkan jenazah? Nah, di sini ada beberapa yang harus kita lakukan di dalam untuk memakamkan jenazah, ya. Yang pertama, jenazah diturunkan dengan perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan oleh beberapa orang yang ada di liang lahat. Ya, mungkin di liang lahat mungkin ada 3 orang lah. Secara perlahan-lahan, ya, secara perlahan-lahan harus kita bacakan, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Ketika jenazahnya sudah, ya, 3 orang, 1, 2, 3, begini semuanya, baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian selanjutnya, tata cara untuk menguburkan jenazah, meletakkan jenazah dengan posisi miring ke kanan. Jadi ketika kiblatnya ada di sana,
Ya, di sana jadi jenazah posisi miring ke kanan. Jadi gini, maaf ya, ini jenazah. Jadi gini, ya, ke kanan dan wajahnya menghadap kiblat. Ini, usahakan wajahnya menghadap kiblat. Kayak gitu, ya. Wajahnya menghadap kiblat. Kayak gitu. Nah, selanjutnya tali kepala dan tali kaki dibuka agar pipi dan ujung kaki menempel ke tanah. Ya, jadi tali yang ada di kain kafan, ya mungkin yang sudah ditaliin sama pengurus jenazah ya, yang mengkain kafankan, ya, itu kalau bisa diusahakan dibuka agar pipi dan ujung kaki menempel ke tanah. Usahakan menempel ke tanah, gitu. Selanjutnya, badan jenazah dan kepalanya diganjal dengan ganjalan tanah yang telah disiapkan. Jadi biasanya kalau di makam itu kan sudah ada tuh butiran-butiran tanah tuh, ya. Jadi segini gini nih tanahnya ya. Butiran itu berapa? 7 ataupun berapa 5 atau gimana? Itu buat ganjalan tanah yang telah disiapkan. Jadi diganjel, ya, diganjel supaya si jenazah itu tidak berbaring, tapi harus miring gitu. Kalau seandainya nggak diganjel gitu kan. Nah, kemudian ditutup dengan papan kayu atau bambu. Kalau di kampung itu dengan bambu. Ya mungkin kalau di daerah Jakarta ataupun daerah kota-kota yang lain itu pakai papan ya, pakai kayu ya, pakai kayu. Selanjutnya ditimbun dengan tanah dan dipadatkan. Ditimbun dengan padat tanah. Udah timbun dengan padat tanah ya. Terus dipadatkan ya, usahakan dipadatkan. Kemudian dipadatkan, ketika sudah dipadatkan, usahakan itu si tanahnya itu jangan terlalu mucung, jangan terlalu ke atas. Usahakan diratakan nih. Diratakan kayak gini, mungkin kayak gini ya. Cuma diratakan atasnya. Jangan sampai kayak orang yang mau menanam ubi ya, menanam singkong. Jangan disamakan ya, menguburkan jenazah kayak menanam singkong ataupun ubi. Usahakan jangan ya. Seandainya walaupun ini ada sedikit ya mungkin. Nah, jadi atasnya itu harus diratakan ya. Jangan sampai kayak kerucut gitu kan. Kayak menanam pohon singkong dan ubi gitu kan. Selanjutnya meninggikan sedikit urutan tanahnya dengan memberikan batu nisan. Ya, jadi meninggikan sedikit ukuran tanahnya, mungkin ditaruh di situ, disimpan batu nisannya di situ ya, batu nisannya, usahakan di situ ya. Nah, mungkin makanya itu yang Bapak sampaikan terkait tentang mengurusi jenazah ya, baik di tadi tata cara memandikan jenazah, mengkain kafankan jenazah, kemudian menyolatkan jenazah. Selanjutnya tadi sudah Bapak jelaskan terkait menguburkan jenazah, itu sudah beres semuanya. Tinggal nanti kita praktikkan ya, bagaimana caranya kita harus bisa mempraktikkan mengurusi jenazah dengan baik. Insya Allah berarti Bapak akan membuat media, insya Allah sama teman-teman Bapak membuat media terkait tentang mengurusi jenazah yang baik kayak gimana. Mungkin itu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Bapak akhiri, ketik nama di absensi ya, ketik nama, kemudian kehadiran kelas dulu, mohon maaf ya, ketik di kolom komentar ya, ketik nama, kemudian kelas berapa, kelas 11 berapa ya. Mungkin di sini mungkin kalau di sekolahan ada kelas 11 TKJ, 11 OTP, 11 mungkin AKL. Mungkin di sekolahan yang lain mungkin ketika sudah melihat video ini ya bisa dikatakan mungkin ada jurusan yang lain. Mungkin kalau SMA mungkin ada, SPL mungkin ada ya. Tolong Bapak minta untuk ketik nama ya, untuk kehadiran ketik nama, kelas berapa, 11 berapa, kemudian kehadiran ya, kemudian terus terakhir kesimpulan di kolom komentar tersebut ya. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.